Perkembangan televisi diawali dengan penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1880. Perkembangan televisi diawali dengan penemuan hukum gelombang elektromagnetik oleh penemuan ini merupakan awal dari era komunikasi elektronik. Lalu pada tahun 1862, Abe Giovanna Caselli menemukan pantelegram sebagai alat pertama yang dapat mentransmisikan gambar melalui kawat. 18 tahun kemudian setelah penemuan-penemuan itu, Alexander Graham Bell dan Thomas Edison mengeluarkan teori bahwa selain suara, telepon juga dapat mengirimkan gambar. Setelah itu, Alexander Graham Bell menciptakan pontone, di mana pontone ini berfungsi untuk mengirimkan suara dan gambar. Selain itu, pada tahun 1884, ada mahasiswa berumur 23 tahun bernama Paul Nico dapat mengirimkan gambar dengan resolusi 18 garis yang melingkar yang disebut teleskopelegram. Dari sini mulailah lahir televisi. Pada tahun 1907, Campbell Winston dan Boris Rossi menggunakan tabung sinar katoda untuk mengirim gambar. Keduanya melakukan ini dalam percobaan terpisah. Sebelum akhirnya Samuel Dworkin pada tahun 1923 mematenkan sebuah kamera TV. Charles Jenskin dan John Ward yang masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Skotlandia mendemonstrasikan transmisi mekanik gambar melalui sirkuit kabel yang menghasilkan siluet pada tahun 1924 sampai 1925, diikuti dengan sistem pengoperasian sistem gambar 30 menit per detik pada tahun 1926. Pada tahun 1927, Bell Telephone dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat memancarkan sinyal jarak jauh pertama dari Washington DC ke New York, yang dimana diikuti oleh The Federal Radio Commission yang menerbitkan lisensi penyiaran TV pertama pada Charles Jenskin setahun kemudian. Pada tahun ini, penjualan televisi dalam bentuk kotak televisi elektromagnetik secara komersial juga dimulai. Bird dari Inggris juga menjual televisor, di mana televisor adalah bentuk penerima radio tambahan dengan komponen-komponen seperti tabung neon di belakang cakram Nikon yang menghasilkan gambar kemerahan berukuran sebesar perangko, di mana dapat diperbesar menggunakan lensa pembesar. Televisor juga dapat digunakan tanpa radio. Televisor dijual pada tahun 1930 sampai 1933. Perkembangan televisi sempat terhenti pada saat Perang Dunia Kedua. Namun setelah Perang Dunia berakhir, elektronik pun memiliki standar dalam metode pemindaian dan pengiriman gambar, mulai dengan perkembangan penambahan warna pada gambar yang ditransmisikan. Penyiaran televisi berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua dan menjadi media massa yang digunakan sebagai iklan, propaganda, dan juga hiburan. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Yang pertama, televisi pertama diperkenalkan oleh John Page. Bentuknya terdiri atas lempengan tabung, dan kabel yang bersilang. Kemudian, pada 1927, Philo Taylor, ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat, mengembangkan player televisi modern pertama. 11 Mei 1939 menjadi hari bersejarah karena pemancar televisi pertama kalinya di kota Berlin, Jerman. Yang kedua, televisi pada tahun 1940-an. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tahun 1940-an, TV mulai mengambil alih perhatian masyarakat dan menggantikan radio. Yang ketiga, televisi tahun 1950-an.
Pada masa ini televisi hitam putih dan sudah berwarna. Di Amerika Serikat, TV berwarna sudah ada sejak 1954. Tetapi sepenuhnya belum banyak yang menyiarkan. Kemudian pada tahun 1966, TV sudah sepenuhnya berwarna. Televisi pada tahun 1967-an. Kepopuleran TV berwarna sudah mengalahkan TV hitam putih. Dan pada tahun 1962, TVRI hadir sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Yang kelima, 1980-an, TV kabel atau TV saluran berbayar sudah populer di belahan dunia. Kemudian RCTI hadir jadi saluran pertama TV kabel di Indonesia yang beroperasi pada tahun 1989 sampai 1991. Kemudian menjadi salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia. Yang keenam, televisi pada tahun 1960-an. Pada tahun ini TV sangat beragam. TV mengadopsi teknologi CRT atau Cat Ray Tabs. Teknologi tersebut memungkinkan televisi dibuat dalam ukuran yang lebih besar, menggabungkan proyektor dan layar ke satu kotak. Yang ketujuh, tahun 1997 sampai 2000. TV plasma pertama kali dipasarkan pada tahun 1997. Bentuknya ramping dan minimalis. Kemudian TV Rise Projector LSOS, TV LCD akhir 90-an. HDTV 1998 sampai 1999. Yang ke-8, pada televisi pada tahun 2000 sampai 2007. TV LED berbasis DLP HDTV yang diproduksi pada tahun 2016. Teknologi DLP menggunakan cermin yang terbuat dari aluminium untuk menghasilkan cahaya dan menghasilkan gambar. Yang ke-9, pada tahun 2007 sampai 2016, 2007 diluncurkan Apple TV yang bisa mengakses atau bisa menghubungkan dengan iTunes, film, YouTube, dan TV. Yang terakhir, televisi pada tahun 2016 sampai sekarang. Pada zaman ini teknologi sudah banyak, termasuk teknologi 3D dan teknologi layar cekung atau TV CAF. Teknologi 3D dan layar cekung ini dapat menampilkan gambar yang sangat jernih dan seolah-olah gambar itu nyata. Materi yang selanjutnya adalah tentang karakteristik televisi. Dalam kelompok kami mengambil 7 karakteristik yang dimiliki oleh media televisi. Yang pertama yaitu televisi adalah suatu media audiovisual. Maksud di sini adalah media yang dapat dilihat ataupun didengar. Ya, televisi memang seperti itu. Yang kedua yaitu televisi adalah suatu media domestik. Jadi maksud domestik di sini adalah seseorang tidak usah kemana-mana atau pergi kemana-mana jika ingin mengetahui keadaan atau informasi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tinggal duduk manis, mereka dapat seolah-olah berkomunikasi atau dekat dengan pemilik siaran tersebut atau yang sedang menyiarkan. Yang ketiga adalah televisi adalah media langsung. Ya, maksud di sini yaitu apabila ada pertandingan di Afrika yang disiarkan di televisi, seolah-olah kita itu dekat dengan keadaan yang sedang terjadi di situ atau pertandingan yang ada di situ. Yang keempat yaitu adalah televisi adalah suatu media massa. Jadi tidak semua orang di Indonesia ataupun di dunia ini memiliki kemampuan menulis ataupun membaca. Namun dengan adanya televisi yang berupa audiovisual ini, orang-orang dapat mengetahui informasi dengan jelas dan juga lugas. Yang kelima adalah televisi adalah media yang sementara. Media sementara yang dimaksud ini adalah televisi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, siaran televisi tidak dapat diulang seperti era sekarang. Era sekarang kita dapat mengulangnya dengan YouTube ataupun yang memiliki parabola dapat mengulang kembali siaran yang telah ditayangkan sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Yang selanjutnya keenam adalah televisi adalah media yang mahal. Media mahal di sini yaitu maksudnya adalah seperti studio televisi yang ada di sana. Jadi ini dapat diketahui oleh orang-orang yang belajar pertelevisian seperti ilmu komunikasi. Mereka sangat paham tentang bagaimana harga
harga semua perangkat-perangkat atau alat-alat yang ada di studio televisi. Yang ketujuh adalah umpan balik televisi itu bersifat tertunda. Maksudnya apabila kita ingin mengetahui reviewer atau komentar tentang siaran yang kita siarkan itu, kita tidak dapat mengetahui secara langsung. Jadi kita harus mengetahui secara bertahap ataupun secara cara-cara yang lain. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting hal-hal menarik di dunia pertelevisian. Poin yang pertama yaitu pada tahun 1926 televisi pertama kali dikenalkan oleh John Legibird pada tahun 1926 di Soho, London. Kemudian poin yang kedua, pada tahun 1907 nama televisi digunakan untuk nama penyebutan elektronik yang kemudian menjadi singkatan TV pada tahun 1948. Poin yang ketiga yaitu siaran harian televisi pertama kali disiarkan langsung oleh BBC pada tahun 1930 bulan November. Kemudian poin yang keempat, di Amerika Serikat penggunaan televisi ternyata lebih banyak dibandingkan penggunaan telepon. Dan negara yang memiliki set televisi terbanyak diraih oleh negara Tiongkok yang mencapai 200 juta set televisi.